Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di materi prakarya pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya, seperti yang telah kalian lihat di depan layar kalian, kita akan melanjutkan mengenai belajar tentang buah-buahan seperti itu ya. Kalau yang kemarin kita telah belajar mengenai jenis dan karakteristik dari buah-buahan, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari ya kandungan dan manfaat dari buah-buahan. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tentang kandungan dan manfaat buah-buahan seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama sebelum kita membahas mengenai kandungan, nah kira-kira apakah kalian suka es kelapa muda? Ya, kalian bisa perhatikan di situ. Mungkin dari semua kalian sudah merasakan bagaimana rasanya es kelapa muda. Seperti itu ya, segar bukan? Apalagi kita mengkonsumsinya ketika siang hari, maka kita akan terasa lebih segar dari sebelumnya. Nah, perlu kamu tahu, setiap buah yang kamu konsumsi itu memiliki kandungan vitamin dan manfaat yang banyak. Jadi masing-masing buah itu dia memiliki kandungan dan manfaat yang sendiri-sendiri seperti itu. Nah, sama halnya di kelapa muda. Di kelapa muda juga mengandung antioksidan serta mengandung yang namanya seperti ion ya, untuk mengalirkan ion tubuh. Maka tubuh kita itu merasa segar seperti itu. Nah, nanti Pak Bagus menyampaikan beberapa buah yang harus kamu pahami ya, yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yang kamu harus tahu kandungan dan manfaatnya seperti itu. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia patut merasa bangga karena apa? Memiliki kekayaan sumber daya buah-buahan yang beraneka macam, dan bersyukur atas karunia Tuhan yang diberikan oleh Tuhan pada negara Indonesia. Coba ya bayangkan ya, di Indonesia sangat banyak terdapat buah-buahan yang sangat melimpah beraneka ragam yang dapat kita manfaatkan untuk kesehatan tubuh kita seperti itu. Nah, untuk buah yang pertama ada buah jambu biji atau Psidium guajava. Nah, itu ya, Psidium guajava itu nama latinnya. Kandungan dalam jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Ya, memiliki 4 kali dibandingkan jeruk. Bayangkan, jambu biji itu vitamin C sangat banyak kandungan vitamin C-nya. Padahal kalau kita mengkonsumsi kadang tidak terasa kecut seperti jeruk. Seperti itu. Kemudian jambu biji mengandung antioksidan dan kandungan serat yang sangat tinggi dalam jambu biji. Nah, vitamin C berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Antioksidan dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Kemudian kandungan serat yang tinggi mampu memperlancar proses pencernaan. Jadi itu proses pencernaan kalian jadi lebih lancar, jadi lebih rutin ke belakangnya ya. Jadi lebih enak, tubuhnya itu jadi lebih ringan seperti itu, karena dia mempunyai untuk memperlancar pencernaan. Sedangkan yang radikal bebas ya, antioksidan radikal bebas itu diibaratkan seperti suatu yang mau menyerang, tapi ketika ada antioksidan itu dia itu menangkal ya. Radikal bebas itu seperti polusi ya, asap kendaraan seperti itu. Dan kemudian kalau itu dibiarkan terus menerus, radikal bebas itu nantinya dapat menyebabkan kanker. Maka dari itu ketika kita mengkonsumsi jambu biji yang memiliki antioksidan itu sangat bagus
untuk menangkal kanker ya. Radikal bebas itu sangat berbahaya ya, dari asap kendaraan maupun kita ketika mengkonsumsi makanan itu juga ada radikal bebasnya ya. Nah, radikal bebas yang pada saat kita mengkonsumsi makan, contohnya makan makanan yang dibakar seperti itu, seperti sate bakar ya kan, dibakar itu dapat menimbulkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini dapat ditangkal dengan antioksidan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada avokado, alpukat ya, biasa kita sebut seperti itu. Nah, kandungan alpukat memiliki lemak nabati yang sangat tinggi dan tak jenuh. Kemudian ada vitamin A dan E. Nah, manfaat lemak nabati ini yang tak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol LDL, kolesterol yang jahat, sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Kemudian lemak tak jenuh pada alpukat juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan, sehingga tidak menyebabkan seseorang menjadi gemuk seperti itu ya. Nah, sebenarnya juga alpukat kadang digunakan untuk diet, tapi apa? Ingat ya, kalau diet ya menghindari gula, alpukatnya nggak apa-apa. Tapi kadang kita kalau mengkonsumsi alpukat, pasti kita ditambahi gula banyak ya, apalagi tambahi susu krim. Nah, itu yang menyebabkan malah tambah jadi gemuk ya. Tuh. Kemudian vitamin A dan E pada buah alpukat sangat baik untuk kesehatan mata dan menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan, dan membuat kulit tampak lebih muda. Ini bisa jadi bisa dijadikan sebagai masker juga bisa ya, untuk merefresh ya dari sel-sel kulit yang ada di wajah seperti itu. Nah, apa sih itu kolesterol? Kolesterol itu kan ya, tadi kan disebutkan ada kolesterol jahat ya. Jadi ada kolesterol baik dan ada kolesterol jahat. Nah, kolesterol jahat itu dia kenapa jahat? Karena dia dapat menyebabkan plak pada pembuluh darah, yang nantinya pembuluh darah itu dalam tubuh kita itu menjadi sempit. Nah, pembuluh darah itu diibaratkan seperti selang yang muaranya itu ke jantung. Kalau selangnya semakin sempit, berarti aliran darahnya itu apa? Maka akan semakin cepat karena sempit ya. Tekanannya jadi semakin besar. Itu sangat berbahaya. Ketika itu plaknya semakin menumpuk, nanti terjadi penyumbatan, pembuluh darah pecah. Nah, itu hal yang tidak kita inginkan sama sekali. Nanti bisa terjadinya banyak penyakit yang mengikutinya. Ada jantung, ada pembuluh darah, pembengkakan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, dan lainnya. Yang jelas itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Maka ya harus kita pahami, untuk kesehatan kita juga kita tidak boleh main-main dalam mengkonsumsi makanan dan lainnya. Seperti itu ya. Jadi sangat baik yang mempunyai antioksidan ya, itu sangat bagus. Nah, yang ketiga ada pepaya ya, nama latinnya Carica papaya. Pepaya memiliki kandungan potasium, kemudian vitamin C yang tinggi, dan vitamin A. Nah, pepaya juga memiliki antioksidan seperti karoten, flavonoid, folat, dan asam pantotenat. Nah, manfaat potasium di sini akan berperan dalam menjaga keseimbangan elektrik tubuh ya, ion-ion tubuh juga. Kemudian vitamin A dan C mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan ya. Di sini kalau pencernaan itu biasanya hubungannya dengan vitamin C seperti itu ya. Kemudian pepaya juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena memiliki kandungan antioksidan ya. Selanjutnya belimbing ya. Buah yang kalau dipotong itu nanti berbentuk seperti bintang, itu belimbing. Nama latinnya Averrhoa carambola. Kandungan vitamin C dalam belimbing itu sangat besar dan mempunyai serat cukup besar. Vitamin A dan E dan B kompleks ya juga ada dalam belimbing.
Belimbing juga memiliki antioksidan alami. Nah, manfaat dari belimbing meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin C yang tinggi. Nah, kemudian melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami. Ya. Belimbing dapat juga menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. Ya. Jadi ketika kamu batuk bisa tuh mengkonsumsi jus belimbing tanpa gula ya, alami ya. Jadi manisnya manis asli dari belimbing itu sendiri dan seperti itu. Nah, selanjutnya kegiatan yang akan kita lakukan itu mengobservasi kandungan dan manfaat buah dalam suatu produk olahan buah. Produk olahan buah tahu ya? Nah, ini produk olahan buahnya. Silahkan kalian amati gambar di atas ya. Di situ kira-kira buah apa saja yang ada di es buah tersebut, yaitu es buah segar ya. Apa saja buah yang ada di situ? Silakan kalian cermati dengan jeli ya. Bisa kalian bayangkan itu buah apa? Seperti itu ya. Ketika kamu jeli pasti kamu bisa ya. Ada banyak itu. Silakan kamu tuliskan di buku tugas masing-masing buahnya apa saja yang terdapat dalam olahan es buah di atas, kemudian kamu sebutkan kandungan serta manfaatnya pada masing-masing buah tersebut. Paham ya? Kamu sebutkan kandungan dan manfaatnya masing-masing buah tersebut. Sebagai contoh, ada satu buah ya di situ ya, misal stroberi. Stroberi kandungannya apa saja yang terdapat dalam buah, ataukah vitamin C, vitamin A, dan lainnya. Silakan kalian tuliskan. Kemudian kalian tuliskan juga manfaat dari stroberi itu apa. Boleh kalian membuka referensi di Google atau di buku prakarya ya, atau dimanapun referensinya. Silahkan kalian tuliskan di buku tugas masing-masing, kemudian difotokan, kemudian diupload di Classroom seperti itu ya. Jika ada yang ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar ya, seperti itu. Sudah paham ya? Nah, simpulan pada pertemuan kali ini ya, tadi kamu sudah mendengarkan paparan dari Pak Bagus bahwa masing-masing buah itu mempunyai manfaat dan kandungan masing-masing. Nah, lebih banyak manfaat bagi tubuh kita daripada mudorotnya, kekurangannya ketika kita mengkonsumsi buah-buahan. Namun ingat ya, jangan berlebihan dalam mengkonsumsi apapun, karena ya kebutuhan dalam tubuh kita itu tidak membutuhkan vitamin yang berlebihan. Nanti kalau terlalu banyak vitamin C, nanti kita malah diare seperti itu. Paham ya? Tuh. Sekian, jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.